Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 22 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian membaca kitab Thabatu Aqidatis Salaf, kokohnya akidah para salafus salih, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang ke-12 dari sebab kokohnya akidah salaf adalah i'tiqaduhum ay salaf anna masail al-i'tiqad min al-iman billah wa asma'ihi wa sifatihi wal yawmil akhir wa nahwi dhalika min al-umur allati ja'at biha ar-rusul wa tafaqat kalimatuhum 'alayha jami'uha umurun thawabit la yadkhuluha naskhun aw tabdil aw nahwu dhalik. Keyakinan para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa permasalahan akidah, yaitu berupa beriman kepada Allah, kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan beriman kepada hari akhir, dan yang semisal dari perkara-perkara yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwah mereka sepakat atasnya, itu seluruhnya adalah perkara-perkara yang tetap, tidak masuk ke dalamnya naskh ataupun pergantian. Inilah yang menyebabkan akidah para salafus saleh, mereka akidahnya tetap kokoh, tegar, karena mereka menganggap bahwa akidah tersebut adalah perkara-perkara yang tetap, yang tidak boleh masuk ke dalamnya pergantian. Ini yang menyebabkan mereka akidahnya kuat.
Lianna al-aqidah laysat mimma yadkhuluha an-nasakh, karena perkara keyakinan termasuk dari perkara yang tidak masuk ke dalamnya pergantian. Fa inna kalimat al-anbiya muttafiqatun 'alaiha min awalihim ila akhirih. Dakwahnya para nabi seluruhnya sama dari awalnya sampai akhirnya, yaitu dalam perkara akidah. Kama jaa fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, para nabi adalah ikhwatun min 'allat, para nabi adalah saudara sepupu. Saudara Nabi adalah saudara sepupu. Bapak mereka adalah satu dan agama mereka adalah ibu-ibu mereka itu banyak, kemudian agama mereka adalah satu. Para nabi itu bersaudara dari ayah yang satu namun ibu berbeda-beda. Ibu-ibu mereka berbeda tetapi agama mereka satu. Dan makna dari hadis ini adalah bahwa semua nabi membawa akidah tauhid yang sama, tetapi secara syariat praktik mereka berbeda sesuai dengan zaman dan umat. Nah, jadi semuanya sama, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua agama para nabi alaihi wassalam adalah semuanya sama. Baik, itu yang ke-12. Jadi ringkasannya yang ke-12 adalah kenapa kokoh akidah para salafus saleh, karena mereka menganggap perkara-perkara akidah tidak dimasuki di dalamnya perkara pergantian atau nasakh, tidak masuk, karena perkara akidah perkara yang tetap. Tsalits 'ashar wuduhu aqidatihim ay ahli sunnah wa yusruha wa bu'duha 'anil ghumud. Yang ke-13, mengapa akidah para salafus saleh kokoh? Karena jelasnya akidah mereka, jelasnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, mudahnya, jauhnya dari hal-hal yang menyulitkan di dalam memahami akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bainama al-aqaidul ukhra taraha yaktanifuha anwa'un min al-ghumud wa 'adam al-wudhu' wa katsirun min asy-syubhat. Beda dengan akidah-akidah lainnya selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa engkau melihat bahwa akidah-akidah mereka diisi dengan berbagai macam hal yang sulit untuk dipahami, sulit untuk tidak jelas. Kemudian kebanyakan mereka adalah syubhat. Amma aqidatu ahli sunnati wal jamaah fahiya wadhihatun wuduhus syams fi rabi'atin nahar. Adapun akidah ahli sunnah wal jamaah maka dia adalah jelas seperti jelasnya matahari di siang bolong. Wa hiya tuktasabu wuduhuha min wuduhi manba'iha wa masdariha. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah ini jelas diambil kejelasannya karena karena sumbernya pun jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal yang ke-13 yang membuat akidah para salafus saleh itu kokoh, tidak berubah, karena akidahnya jelas, kemudian juga tidak ada kesulitan dalam memahaminya, dan sebabnya adalah karena sumbernya pun jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق في بيان هذه العقيدة الحق ووضوحها لوضوح مصدرها. يقول مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال ولا يغير في وجه دلالتها إجمال ولا يعرضها تجويز واحتمال
تلج الأسماع بلا استئذان وتحل من العقول محل الماء زلل من الصاد الظمآن ففضلها على أدلة العقول والكلام كفضل الله على الأنام لا يمكن أحد أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. Yang artinya di dalam hal ini, yaitu di dalam kejelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kejelasan sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Nuqayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya As-Sawa'iq, Sawa'iqul Mursalah. Ini adalah kitab Sawa'iq, kitab As-Sawa'iq yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kitab untuk membantah orang-orang yang berbicara tentang akal, ya, yang berbicara tentang akal, mendahulukan akal daripada dalil dari Al-Quran dan hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adalah kitab akidah dan kitab yang untuk membantah orang-orang, khususnya kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah ini, dalamnya terdapat penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan manhaj para salafus salih, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat tingginya Allah, seperti sifat istiwa, kalam, kemudian sifat melihat Allah, kemudian sifat keinginan bagi Allah, sifat rasa cinta bagi Allah, sifat murka bagi Allah, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah ada bantahan bagi kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Jahmiyah orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum Mu'tazilah orang yang menetapkan hanya nama-nama bagi Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nuqayyim rahimahullah di dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah beliau membantah pentakwilan kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah terhadap dalil-dalil Al-Quran, kemudian juga membantah penafian kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantah kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah bahwa kalau kita menetapkan sifat Allah berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk, dibantah oleh Imam Nuqayyim rahimahullah. Dan juga membantah kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-aqlu sarih la yu'adilu an-naql sahih. Akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Dan banyak yang disebutkan beliau di dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah, dan ini kitab akidah berat bagi para penuntut ilmu. Baik, Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Sawa'iq, beliau menjelaskan tentang akidah yang benar dan juga jelasnya akidah tersebut serta jelasnya sumber dari akidah tersebut. Beliau berkata, seperti cahaya matahari bagi mata, tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan memahaminya. Kemudian hal-hal yang umumnya tidak merubah pendalilannya. Kemudian hal-hal yang kemungkinannya tidak juga merubah dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil tentang akidah yang benar masuk ke dalam qalbu. Kemudian dia bagaikan air yang sangat segar bagi orang yang kehausan. Kemudian dalil-dalil syariat tentang akidah lebih utama dibandingkan dalil-dalil akal. Sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan manusia. Dan tidak mungkin seorang yang berakidah yang benar untuk terperosok ke dalam keraguan-raguan.
kecuali ketika ada orang yang terpleset saat siang hari di bawah matahari siang bolongnya. Tidak mungkin. Akidah Islam sangat jelas. Akidah Islam sangat jelas. Baik, kemudian penulis mengatakan falladhi yuridu an yaqdaha fil aqidati as-sahihah as-salimah al-ma'khudah min al-kitab was-sunnah mathaluhu mathalu rajulin ya'ti ila an-nasi fi wasatin nahar. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, orang yang ingin mencela, menghinakan akidah yang atau mengoreksi akidah yang benar, yang selamat, yang diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah, ini perumpamannya seperti seorang yang datang kepada manusia di siang hari. Wa yaqul lahum uridu an uthbita lakum al-an anna al-waqta lail wa laysa nahar. Ini seperti orang yang datang kepada manusia di siang hari dan kemudian dia mengatakan, saya akan mengatakan kepada kalian bahwa ini adalah waktu malam dan nanti dan bukan siang. Ini adalah waktu malam dan bukan siang. Jadi dia berkata itu di siang hari ketika benar-benar terang. Nah, itu perumpamaan orang yang menganggap akidah Islam ini adalah akidah yang buruk, akidah yang tidak jelas. Itu sama seperti mengatakan di siang hari ini adalah malam dan bukan siang. Hada mathalu liman ya'ti wa yuridu an yushakkika fi sihhati al-'aqidah as-sahihah as-salimah al-ma'khudah min kitabillah wa sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal amru kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Ini adalah perumpamaan bagi siapa yang datang dan menginginkan untuk meragukan kebenaran akidah yang sahih, yang benar, yang selamat, yang diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaannya seperti tadi, orang datang siang-siang dan mengatakan ini adalah malam bukan siang. Ini sama orang gila. Dan perkaranya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Sesungguhnya la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya akidah tersebut tidak membutakan mata tetapi membutakan mata hati yang ada di dalam dada. Artinya akidah ini akidah yang jelas, akidah yang mudah, akidah yang terang, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang tidak berakidah dengan akidah seperti ini, sebenarnya bukan matanya yang buta, tetapi mata hatinya yang buta. Itulah yang ke-13. Jadi ke-13 ringkasannya adalah bahwa kenapa akidah para salafus saleh kokoh? Jawabannya karena akidahnya jelas, akidahnya terang, akidahnya mudah dipahami, tidak ada kesulitan dalam memahaminya. Makanya akidah para salafus saleh ini adalah kokoh. Rabi' ashar, yang ke-14, fi thabati ahli al-aqidati wa salamati min al-inhiraf i'tibaruhum wa itti'adhuhum bihali ahli al-ahwa. Wa qadiman qila as-sa'idu man itta'adha bighairihi. Kenapa akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah para salafus saleh tidak mudah menyimpang, tidak mudah berubah? Karena mereka senantiasa mengambil pelajaran dari orang-orang yang menyimpang, dari pengikut hawa nafsu. Dahulu ada pepatah mengatakan as-sa'id man itta'adha bighairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Fa ahlul ahwa alladhi taraku al-kitab wa sunnah wa أوردهم هذا الترك تذبذبا وانحرافا وتنقلا واضطرابا وبعدا عن الاستقرار والثبات ولا تجد لصاحب هوى ثباتا واستقرارا وإنما هم دائما وأبدا في تنقل وأنقل هنا نقولا عن أهل العلم في وصف حال أهل الأهواء. Maka kata Syekh, orang-orang yang pengikut hawa nafsu yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka peninggalan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah ini membuat mereka senantiasa berbolak-balik, senantiasa berpindah-pindah, senantiasa goncang, tidak tetap, dan jauh daripada ketetapan. Dan tidak engkau dapati orang yang mengikuti hawa nafsu ketetapan di dalam akidahnya, kemudian kekokohan dalam akidahnya, akan tetapi mereka sering sekali berpindah-pindah. Akidahnya begini, nanti akidahnya begini, berpindah-pindah. Ya, itu adalah contoh dari pengikut hawa nafsu.
Dan kemudian Syekh mengatakan, saya akan nukilkan di sini beberapa pendapat dan perkataan para ulama yang menjelaskan sifat keadaan pengikut hawa nafsu. Qala Syekhul Islam, ahlul kalam aktsarun nas intiqalan min qaul ila qaul. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang ahli kalam, orang yang paling banyak berubah dari pendapat ke sini, pendapat ke sana. Wa jazman bil qawli fi mawdhi'in, wa jazman bi naqidhihi wa takfirihi wa takfiri qailihi fi mawdhi'in akhar. Kadang dia memegang teguh pendapat di sebuah keadaan, kadang dia memegang teguh pendapat yang kebalikannya di sebuah keadaan yang lain. Jadi sering berpindah-pindah orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa hadha dalilun ala adami al-yaqin. Ini adalah dalil tentang tidak yakinnya dia terhadap agamanya. Wa innal imana kama qala fihi Qaisar lamma sa'ala Aba Sufyan amman aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal yarji'u ahadun minhum an dinihi sakhatan lahu ba'da an yadkhula fihi qala la qala kadzalika al-iman idza khalata bashashatahu al-quluba la yaskhatuhu ahadan. Begitulah iman, dia sebenarnya tidak boleh berubah-ubah. Sebagaimana Raja Kaisar Najasyi ketika Hirak, Raja Habasyah ketika bertanya kepada Abu Sufyan bagaimana orang yang masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ada yang murtad setelahnya setelah dia masuk? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Orang yang sudah masuk dalam agama Islam di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang murtad setelahnya. Maka kata Kaisar Raja Habasyah, demikianlah iman. Kalau sudah masuk ke dalam qalbu, dia tidak akan ada yang mengganggunya sedikit pun. Nah itu, sedangkan ahlul kalam berubah-ubah. Kadang mengikuti begini, kadang mengikuti begini. Maka lihat saja di zaman sekarang yang kadang-kadang mengaku mantan salafi, mengaku mantan ini. Saya sudah lama di dalam mereka kemudian berubah. Itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu saja. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu saja. Adapun orang-orang yang kokoh akidahnya, dia tidak akan berpindah-pindah akidahnya. Dia tetap sampai matinya akan seperti itu. Karena ini agama, karena ini akidah yang jelas, yang terang, tidak ada labs, tidak ada percampuran, tidak ada kesulitan dalam memahaminya. فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء أنهم لا قرار لهم ولا ثبات أنهم دائما وأبدا في تنقل اضطراب. Ini adalah pelajaran dan ini adalah nasihat dari keadaan ahlul ahwa, yaitu yang mengikuti hawa nafsu, bahwa tidak ada ketetapan, tidak ada kekokohan, dan mereka selalu di dalam kegoncangan. Wa mimma wasafa bihi ahlul ilm ahlul ahwa wa bayyanu fihi halahum qaula Abil Mudhaffar As-Sam'ani. Dan termasuk yang mensifati dari para ulama terhadap para pengikut hawa nafsu dan menjelaskan keadaan mereka adalah ucapan Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah fima naqalahu anhu At-Taimi wa Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dinukilkan oleh At-Taimi dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ia berkata, wa amma idza nazarta ila ahli al-bid'ah ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin syi'an wa ahzaban la takadu tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad yubaddi'u ba'dhum ba'dha bal yartaquna litakfir wa yukaffiru ibnu abah wal akhu akhah wal jaru jarah wa tarahum abadan fi tanazul wa tabaghud wa ikhtilaf tanqadi a'maruhum wa lam tattafiq kalimatuhum. Ya, Abul Mudhaffar As-Sam'ani, ini beliau ulama Islam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, nama lengkapnya adalah Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar As-Sam'ani. Beliau wafat pada tahun 489, yaitu ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Abu Mudhaffar As-Sam'ani berkata,
tentang keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun jika engkau melihat kepada ahli bid'ah, engkau akan melihat mereka itu sebenarnya mereka terpecah-pecah. Sebenarnya mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Mereka berkelompok-kelompok, tidak satu. Dan tidak engkau dapati dua dari mereka di atas satu akidah. Sebagian mereka membid'ahkan sebagian yang lain, bahkan naik kepada derajat pengkafiran. Seorang anak mengkafirkan bapaknya, seorang saudara mengkafirkan saudaranya, seorang tetangga mengkafirkan tetangganya. Dan kamu akan dapati mereka selalu dalam perselisihan, selalu dalam permusuhan, selalu dalam perceraian. Ya, habis umur mereka sedangkan tidak ada persatuan di antara mereka. Nah, ini keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, selalu seperti itu, berubah-ubah. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi wasfi ahli al-ahwa wa aidan al-mukhalifuna li ahli al-hadith hum madhinnatu fasadil a'mal imma an su'i aqidah wa nifaq wa imma an maradin fil qalbi wa dha'fi iman wa fihim min tarkil wajib wa i'tida'il hudud واستخفاف بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم وإن كان فيهم من هو معروف بالزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادة ما هو أرجح مما هو فيه ومن المعلوم أن العلم أصل العلم وصحة أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع. Kemudian perkataan Syekhul Islam juga tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini. Di antaranya beliau mengatakan, dan juga orang-orang yang menyelisihi ahli hadis. Ahli hadis adalah ahlus sunnah. Ahli hadis adalah ahlus sunnah. Yang menyelisih ahli hadis, mereka ini adalah orang-orang yang diperkirakan rusak amalnya. Kenapa? Karena buruknya akidahnya, karena kemunafikan, atau karena ada penyakit di dalam kalbunya, kelemahan iman. Maka di tengah-tengah mereka ada yang meninggalkan perkara yang wajib. Ya, di tengah-tengah mereka ada yang meninggalkan perkara yang wajib. Di tengah-tengah mereka juga ada yang melanggar larangan-larangan Allah. Dan di tengah-tengah mereka ada juga yang meremehkan hak-hak manusia. Dan di tengah-tengah mereka terdapat kekerasan kalbu yang sangat jelas bagi setiap orang. Bahkan guru-guru mereka sendiri itu dituduh mengerjakan hal-hal yang merupakan dosa-dosa besar. Guru-guru mereka sendiri ya dituduh melakukan dosa-dosa besar. Meskipun di tengah-tengah mereka ada yang ahli zuhud, ahli ibadah, tetapi para ikhwan yang dirahmati Allah, kezuhudan orang-orang awam dari ahlus sunnah wal jamaah lebih kuat dibandingkan apa yang dizuhudkan oleh mereka. Maka sudah kita maklumi bersama bahwa ilmu adalah pokok amal. Dan kesahihan pokok tergantung daripada mengkonsekuensikan kesahihan cabang. Jadi kita ingin beramal tapi harus ada ilmunya. Kalau ilmunya benar, maka berarti amalnya benar. Kalau akarnya benar, berarti cabangnya juga benar. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. وقال إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب لله عز وجل. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai seorang tabi'in mengatakan mereka menganggap bahwa berubah-ubah di dalam agama termasuk daripada keraguan-raguan hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berubah-ubah tentang agama. Bid'ah ya bid'ah, ya syirik ya syirik dari mulai dahulu, tidak berubah-ubah. Nah. Wa qala Malik bin Anas rahimahullah ad-da'u al-'udhal at-tanaqqul fid din, yang artinya penyakit yang sangat parah adalah orang yang berpindah-pindah agama. Penyakit yang sangat parah adalah orang yang berpindah-pindah keyakinan di dalam satu agama. Kadang dia meyakini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang dia meyakini keyakinan Ahlul Kalam, ya, yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu, berubah-ubah. Ya, ini adalah penyakit yang sangat mematikan, kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah.
Qala rajulun ma kunta la'iban bihi fala tal'abanna bidinik. Ada seorang berkata, jika engkau mempermainkan sesuatu, maka jangan pernah engkau mempermainkan agamamu. Orang-orang yang kuat agamanya, dia tidak main-main dengan agamanya. Dia kuat dengan agamanya. Nah, faman yanzuru ila hali ahwali ahli al-ahwa yajidu anna halahum fi haqiqatil amr la'ibun bid-din. Maka kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang memperhatikan kepada keadaan pengikut hawa nafsu, ia akan mendapati bahwa keadaan mereka ini sebenarnya adalah main-main dengan agama. Tanaqqulun, ara'un, aqliyatun, afkarun, asya' min hadzal qabil, mutanawwi'ah mukhtalifah. Kadang berpindah-pindah, ikut pendapat, ikut akal, ikut pemikiran sana, ya. Yang mana ini adalah perkara-perkara yang berpindah-pindah dan bermacam-macam serta berselisihan. La thabata lahum wala qarar, tidak ada ketetapan bagi mereka, tidak ada kekokohan bagi mereka. Hatta inna ahada ahli sunnah jaa ila ahadi kibari ru'usi ulama'il kalam fi hayrah wa syak wa ittirab. Sampai-sampai pernah ada seorang ahlu sunnah datang kepada pemimpin dari ahlul kalam dan ia mendapati keraguan-raguan di dalam agamanya. Jadi seorang awam pergi ke pemimpin mereka yang mengikuti hawa nafsu seperti ahli kalam, seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah. Maka orang ahlu sunnah ini menanyakan sesuatu dan mereka pun bingung dengan akidah mereka. Fasa'alahu madza ta'taqid. Orang ini bertanya, apa yang kau yakini? Qala a'taqidu ma ya'taqiduhu al-muslimun, ay mimma ja'a bihi fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pemuda ini mengatakan, aku berkeyakinan sebagaimana diyakini oleh kaum muslimin yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu wa anta mutma'innun bidzalika munsyarihun sadr. Kemudian ia bertanya, apakah engkau tenang hatimu dengan hal tersebut? Kemudian ia menjawab, na'am. Kemudian dia bertanya, ama ana fa wallahi ma adri ma ataq. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dia mengatakan, adapun aku, demi Allah aku tidak tahu apa yang aku harus yakini. Wallahi ma adri ma a'taqid. Demi Allah aku tidak tahu apa yang aku harus akidahi. Wallahi ma adri ma a'taqid. Demi Allah aku tidak tahu apa yang aku akidahi. Wa baka hatta akhdala lihyatahu. Dan dia menangis sampai basah jenggotnya. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi kalau seandainya ada orang awam dari kaum muslimin, dari ahlu sunnah wal jamaah, bertanya kepada pemimpin-pemimpin ahli kalam, pemimpin-pemimpin pengikut hawa nafsu, maka mereka akan bingung dengan agama mereka sendiri. Mereka akan bingung dengan keyakinan mereka sendiri. Nah, wa dzalika li anna al-mas'alata asbahat jadalan wa hiwaran wa ma ila dzalik. Nah, ini perhatikan. Ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu dan itu sebabnya adalah karena permasalahannya, agamanya, akidahnya dijadikan sebagai sebuah jadal, sebuah pertikaian, wahiwar, sebuah diskusi. Agama dijadikan sebagai bahan diskusi. Ya. Dan yang semisal. Falladhi yanzuru fi hali ahli al-ahwa yajidu fihim al-'idhah wal-'ibrah kama qaddamt. السعيد من اتعذ بغيره فصاحب السنة يحمد الله على السنة ويسأله تبارك وتعالى أن يثبته عليها. Ini semua kenapa? Karena tadi kita ingin, kalau kita perhatikan orang-orang ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu, mereka senantiasa berpindah-pindah, berubah-ubah keyakinannya. Maka bagi kita orang ahlus sunnah wal jamaah ini terdapat pelajaran agar jangan seperti mereka. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kata Syekh, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah. Dan dia senantiasa menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketetapan. Jadi ringkasannya, yang ke-14, sebab kokohnya akidah ahlus sunnah wal jamaah karena mereka mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, mengambil pelajaran dari orang lain agar tidak terperosok sebagaimana orang-orang terperosok. Nah, ini yang ke-14. Yang ke-15 yang terakhir, min asbabi thabatihim 'ala al-i'tiqadil haqq ittifaqu kalimatihim wa 'adamu tafarruqihim. Termasuk sebab
kokohnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh adalah ajaran mereka satu dan mereka tidak terpecah-pecah. Ajaran mereka satu, mereka tidak terpecah-pecah. Pendapat mereka satu, mereka tidak terpecah-pecah. Amma ahlul ahwa faqad farraqu dinahum wa kanu syi'an. Adapun pengikut hawa nafsu maka mereka berpecah-pecah dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Qala Qatadah rahimahullah, "Law kana amru al-khawarij hudan lajtama'." Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi berkata, kalau seandainya orang Khawarij itu benar, maka niscaya orang-orang akan berkumpul pada keyakinan kaum Khawarij. Walakinnahu kana dhalalan fatafarraq. Akan tetapi keyakinan Khawarij yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar, maka keyakinan mereka adalah keyakinan yang sesat, maka akhirnya mereka berpecah belah. Wa mithlu hadza faqul fi sa'iri ahli bidah. Dan katakanlah hal ini di dalam seluruh pengikut bid'ah. Itu tadi contohnya orang-orang kaum Khawarij. Maka katakan juga kepada Jahmiyah, kepada Mu'tazilah, kepada Syiah Rafidah, semuanya berkelompok-kelompok, tidak satu pendapatnya. Karena berbeda-beda keyakinannya. Begitulah seluruh orang-orang yang ahlu al-bid'ah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, walaysa 'indahum tafarruqun aw ikhtilafun fi dinillah. Amma ahlus sunnah fa kalimatuhum muttafiqah wa amruhum mustami'. Adapun ahlus sunnah maka ajaran mereka satu, perkara mereka berkumpul, tidak berpecah belah. Walaysa 'indahum tafarruq, tidak ada di sisi mereka perpecahan, atau ikhtilaf atau perbedaan fi dinillah, dalam agama Allah. Fahum ala jadatin sawiyatin wa siratin mustaqimin yata'ahaduna dzalik wa yatawasawna bihi wa yasbiruna alaihi. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa di atas jalan yang lurus, kemudian di atas ajaran yang benar. Mereka senantiasa selalu menjaganya dan senantiasa saling mewasiatkan untuk selalu menjaganya dan bersabar atasnya. Nah, qala Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadith ala al-haq annaka law tala'ta jami'a kutubihim wal-musannafa min awwaliha ila akhiriha qadiman wa hadithan wajadtaha ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fi diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qataran min al-aqtar fi bayan al-i'tiqad wa ala watiratin wahidah wa namatin wahid yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha qulubuhum fi dhalika ala qalbin wahid. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa satu. Yang menunjukkan akan hal itu, kata Abu Dhafar as-Sam'ani rahimahullah, bahwa ahlu hadis, yaitu ahlu sunnah jamaah, yaitu yang mengikuti dakwah salaf, mereka senantiasa di atas kebenaran. Caranya adalah lihat saja, engkau cek buku-buku mereka dari awal sampai akhirnya, yang dahulu sampai yang sekarang. Engkau akan dapati padahal mereka berbeda-beda negaranya, berbeda-beda zamannya, kemudian jauhnya rumah-rumah mereka satu dengan yang lainnya, kemudian setiap orang tinggal di sebuah tempat berbeda dengan yang lainnya, tetapi mereka di dalam penjelasan tentang akidah senantiasa satu, senantiasa di atas ajaran yang satu, ya, tidak menyimpang ke sana kemari. Kemudian qalbu mereka di dalam akidah seperti dalam satu qalbu. Wa naqluhum la tura fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma in wa in qalla. Dan penukilan mereka terhadap perkara akidah tidak pernah berbeda. Walaupun berbeda-beda jauh, berbeda tempat, berbeda negara, sama saja. Yang di Maroko akidahnya sama dengan yang di Saudi. Kemudian yang di Saudi akidahnya sama dengan yang di Indonesia, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan. Meskipun mereka sedikit.
bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahid. Bahkan kalau seandainya engkau mengumpulkan seluruh apa yang mereka ucapkan dan mereka nukilkan dari orang-orang terdahulu mereka, maka engkau akan dapati bahwa seakan-akan itu dari satu sumber, dari satu qalbu, dari satu lisan. Wajara ala lisanin wahid, dan keluar dari satu lisan karena sama. Wahal 'alal haqqi dalilun abyana min hadza? Lalu adakah petunjuk yang lebih jelas daripada ini tentang sebuah kebenaran? Bayangkan antum dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia, semuanya sama akidahnya, padahal tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol, tidak pernah bersepakat, tetapi akidahnya semuanya sama. Tidak saling kenal, tapi akidahnya semua sama. Tidak ada dalil yang lebih jelas akan hal ini, menunjukkan kepada kebenaran. Kita tidak pernah bertemu dengan si fulan dari para ulama terdahulu, tapi akidahnya sama. Karena memang sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik. Qala Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Tapi karena mereka bersandar kepada Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu adalah firman Allah, maka mereka akhirnya akidahnya sama. Dari mulai zaman Nabi sampai sekarang tidak berubah akidahnya. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah seluruhnya kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, maka Allah mendekatkan di antara hati kalian dan kalian akhirnya menjadi sama bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل السنة والجماعة إلى ثبات أهل السنة على الحق واستقامتهم على العقيدة الصحيحة وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. Ini juga yang merupakan sebab yang sangat besar yang menjadikan kokohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas kebenaran dan istiqamahnya mereka di atas akidah yang benar dan selamatnya mereka dari penyimpangan, kemudian berubah-ubah, kemudian berubah-ubah warna, talawun wa taghayyur, berubah-ubah warna, berubah-ubah keyakinan. Wa hadzal amru huwa akhirun niqat allati aradtu bayanaha. Ini adalah poin terakhir yang aku ingin sampaikan penjelasannya. Lakinnani aqifu 'inda waqfah uwaddihu fiha ba'd al-jawanib min al-i'tiqad allati tubayyinu ittifaq ahli sunnah wal jamaah al-aqidah. Akan tetapi saya akan menjelaskan beberapa sisi dari akidah yang mana ketetapan ahli sunnah wal jamaah di atas akidah. Wa sayrihim fiha ala watiratin wahidah min awwalihim ila akhirih. Dan bahwasanya akidah itu dari awal sampai akhirnya sama, tidak berubah. Idza nazarta fi kalamihim fi hadzal zaman, jika engkau melihat kepada pendapat-pendapat ulama di zaman ini, wa nazarta fi kalami awal zaman, dan engkau melihat pendapat-pendapat para ulama dari zaman dahulu, fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu ma indahum syai'an wahidan illa li'annahu ma'khudun min miskatin nubuwah. Di zaman Nabi Muhammad SAW kamu akan dapati apa yang mereka yakini hanya satu saja. Kenapa? Karena mereka mengambil dari satu sumber. Faqad qala al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik berkata, "Ma lam yakun dinan zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam falan yakuna al-yawma dinan." Apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini tidak bisa menjadi agama. Walan yakuna dinan ila qiyamis sa'ah. Tidak akan pernah bisa menjadi agama sampai hari kiamat. Walan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima salaha biha awwalaha. Yang artinya, dan akhir umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dengan kebaikan.
Umat ini tidak akan lan yasluha, tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali dengan cara apa yang baik dari awal umat ini. Maksudnya kebaikan akan tetap apabila kita mengikuti sebelumnya. Akidah kita akan tetap apabila kita mengikuti akidah sebelumnya. Nah, kemudian penulis berkata, fa anta idza nadarta ila aqidatin fi hadzal zaman wa fi jami'il azman al madiyah tajiduha aqidatan wahidah wa adribu ala dhalika ba'd al amthilah. Maka engkau kalau melihat akidah mereka di zaman ini dan juga akidah mereka di zaman-zaman terdahulu, kau akan mendapati akidah mereka itu satu, tidak berubah. Saya akan mencontohkan beberapa contoh, kata beliau. Famathalan, idza ji'ta ila janib at-tauhid wal ikhlas, ikhlasul amal lillahi tabaraka wa ta'ala, tajiduhum kullahum min awwalihim ila akhirihim du'atan ila tauhid. Kulluhum yad'una ila ikhlasil amal lillah. Kulluhum yuhaddiruna min asy-syirk billah wa sarfi syai'in min ibadati li ghairillah. Contoh, kata beliau, kalau kita berbicara tentang tauhid dan keikhlasan, maka mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati seluruh dari mereka, dari awal mereka sampai akhir mereka, semuanya mendakwahkan kepada dakwah tauhid. Makanya kalau ada ustadz yang ngaku salaf atau ngaku di atas sunnah tapi jarang berdakwah tauhid, ya, jarang berdakwah tauhid, maka ini harus dinasehati. Seluruhnya mendakwahkan agar ikhlas dalam beramal ibadah. Seluruhnya memperingatkan umat dari kesyirikan kepada Allah, memperingatkan umat dari memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dulu itu. Kita fokus terhadap dakwah tauhid itu dari mulai dulu. Tidak berubah-ubah. Begitulah. Untuk melihat sekarang yang ngaku-ngaku saya mantan salaf, saya keluar salaf, lihat kebiasaan mereka dalam dakwah akhirnya berubah. Akhlak, zikir, kemudian politik, seperti itu. Jauh dari dakwah tauhid, jauh dari dakwah tauhid. La tara fihim man yad'u ila syai'in min asy-syirk aw al-mukhalafah lit-tauhid. Kamu tidak melihat di tengah-tengah mereka orang yang berdakwah kepada sesuatu dari kesyirikan atau menyelisihi tauhid. Kama yaf'aluhu katsirun min ahli ahwa, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan dari orang pengikut hawa nafsu. Yad'una ila asya'a min hadhil inhirafat. Semua pendakwah tauhid, semua pendakwah ahlu sunnah di atas salafus saleh semuanya mengajak orang untuk beramal ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengatakan boleh melakukan kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah. Ayo lakukan kesyirikan, enggak ada. Beda dengan orang-orang yang tidak di atas sunnah. Mereka senantiasa mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan ini. Wa yusammuna bighairi ismiha. Mereka akan menamai selain namanya. Wa yusammuna anwa'an min asyirk tawassulan. Mereka menamai dengan nama tawassul, padahal kesyirikan. Atau syafa'atan, atau nahwi dzalik, atau syafaat, atau yang semisalnya. Padahal kesyirikan. Ya, contoh misalkan ketika berdoa minta kepada orang-orang yang dianggap wali agar doanya cepat dikabulkan. Ini mereka anggap tawassul. Padahal yang sebenarnya bukan tawassul, tetapi menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perbuatan kesyirikan. Nah, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas para salafus saleh tidak ada yang mengajak seperti itu. Senantiasa mengajaknya dari dulu. Berdoalah kepada Allah. Ikhlaslah beribadah kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah langsung. Niscaya Allah kabulkan juga langsung. Dari dulu dakwahnya seperti itu, tidak pernah berubah. Nah, مثال آخر أنهم جميعا متفقون على الحث على السنة والنهي عن البدع والأهواء لا ترى فيهم إلا الداعية للسنة المحذرة عن البدع
من البدع لا تجد فيه من يحسن الأهواء ويرغب في البدع أو من يحاول أن يبين أن للبدع محاسن أو نحو ذلك. هذا لا يوجد في أهل السنة، وإنما الجميع من أولهم إلى آخرهم يحذرون من البدع والأهواء ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Contoh yang kedua, kamu akan melihat orang-orang ahlu sunnah, ahlu hadis, ahlu salaf, mereka senantiasa mendakwahkan untuk mengajak umat agar mengerjakan sunnah Rasul, ajaran Rasul, berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian mereka senantiasa memperingatkan umat Islam dari perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Tidak ada di antara mereka kecuali mendakwahkan kepada sunnah, kecuali memperingatkan tentang bid'ah. Tidak ada di antara mereka yang memperbaiki bid'ah. Mengatakan ada bid'ah hasanah, kemudian memotivasi orang untuk melakukan perbuatan bid'ah, kemudian mengatakan sebenarnya di dalam perbuatan bid'ah itu ada kebaikan-kebaikan, enggak ada. Ya, dari mulai dahulu sampai sekarang, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Dan dimulai dahulu sampai sekarang. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu dakwahnya dari dulu. Jauhi oleh kalian perkara mengada-ngada. Sesungguhnya perkara mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah, mengada-ngada. Dari mulai dulu dakwahnya seperti itu. Tidak berubah-ubah. Tidak ada yang mengatakan sudah lama belajar kemudian ada bid'ah hasanah. Sudah profesor misalkan, lalu baru ada bid'ah hasanah. Dahulu saya belum tahu ilmunya. Belum jauh jalannya, belum kental kopinya. Enggak ada. Dari mulai dahulu sudah seperti itu. Ya. Tetapi seluruh dari mereka dari awal sampai akhirnya senantiasa mengajak kepada berpegang teguh pada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Nah, مثال ثالث إيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تجدهم من أولهم إلى آخرهم على وتيرة واحدة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وينفون عما نفى عنه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون وقاعدة في ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكلهم في هذا الباب على وتيرة واحدة. Yang artinya contoh yang ketiga, keimanan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dapati dari awal para salafus saleh sampai akhir sampai sekarang senantiasa akidahnya sama, satu. Mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an untuk dirinya. Dan mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala berupa penafian kekurangan, aib. Mereka tidak merubah sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Mereka tidak meniadakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Mereka tidak memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Mereka tidak menanyakan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Kaidah mereka sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengannya dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak boleh menyamakan nama dan sifat Allah dengan sesuatu apapun, dan tetapi Allah memiliki nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mulai dulu sampai sekarang. Ya, mereka juga tidak pakai retorika agar terlihat bijaksana seperti yang sudah saya ungkap mungkin bulan yang lalu. Ada syubhat yang halus tetapi penuh dengan racun. Contoh misalkan, udahlah nggak usah terlalu kencang tentang masalah istiwa. Allah di atas, Allah beristiwa di atas arsy. Yang penting esensinya. Ya, betul dari mulai dahulu ada khilaf di antara para ulama. Ya, istawa ada yang mengatakan Allah itu menguasai, istawa ada yang mengatakan Allah itu di atas arsy. Itu khilaf di antara para ulama. Sudah, jangan terlalu diangkat di tengah kaum muslimin, nanti kaum muslimin berseteru, kaum muslimin tidak akan pernah damai dan seterusnya.
paling utama kan esensi dari istiwa. Istiwa berarti mengagungkan Allah Subhanahu, jangan menghinakan Allah. Ini racun. Ini racun dakwah. Tidak boleh, ini syubhat halus. Ya. Enggak, kita tetapkan istiwa Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sampai menulis kitab berjilid-jilid untuk menetapkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu dianggap biasa aja. Ada lagi yang mengatakan sudahlah perayaan-perayaan itu, perayaan-perayaan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan terlalu dibincangkanlah. Itu dianggap saja masalah fikih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sudah, tidak usah terlalu kenceng-kenceng lah. Jangan sampai membid'ahkan satu dengan lainnya. Ini racun. Ini syubhat halus penuh dengan racun. Kenapa? Karena berarti nanti semuanya tidak akan ada bid'ahnya. Tidak berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syubhat tentang hari kelahiran adanya cuma di abad ketiga Hijriah. Jauh sepeninggal dari abad keemasan. Khairun nasi qarni tsumma alladziina tsumma alladziina. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bahkan imam yang 4 tidak ada berbicara seperti itu. Lalu ini dihilangkan. Kemudian dianggap biasa-biasa saja, gak usah terlalu kenceng. Udahlah, gak usah membicarakan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang turun itu Allah, apakah yang turun itu rahmat, apakah yang turun itu perintah, apakah yang turun itu malaikat. Sudah, gak usah terlalu kenceng dalam masalah itu. Anggap saja yang paling utamakan esensinya. Esensinya maksudnya bicarakan Allah turun atau tidak, tapi nggak tahajud. Ya akhi, bedakan. Ini masalah akidah, itu masalah ibadah. Bahkan orang yang tidak tahajud kemudian dia menetapkan akidah Allah Subhanahu wa taala yang turun, itu lebih afdal daripada yang tahajud tetapi menyimpang dalam masalah akidah. Karena ini masalah ibadah, ini masalah akidah. Paham maksud saya? Itu syubhat. Syubhat halus penuh racun. Itu bahasa saya. Itu zaman sekarang. Seperti kelihatan ingin bijaksana, tetapi injak sini. Ini tidak benar, para ikhwan dalam Allah. Maka dakwah Ahlus Sunnah dari mulai dahulu dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Kemudian kita tiadakan apa yang Allah tiadakan dan apa yang Rasulullah SAW tiadakan untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan sesuai dengan keagungannya dan meniadakan dan menghilangkan aib-aib yang sudah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Amma man siwahum fatajiduhum al-muharrif aw al-mu'attil aw al-mukayyif aw al-mumaththil aw ghairu dhalika min at-turuq ma ikhtilafi 'aridin lada kulli ahli madhhabin wa ahli hadhihi al-madhahib. Artinya adapun selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain orang-orang yang berpegang teguh pada akidah salaf, maka engkau akan dapati mereka muharrif, merubah nama-nama Allah, merubah sifat-sifat Allah. Mu'attil, meniadakan nama-nama Allah. Mukayyif, menanyakan bagaimana Allah turun, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah istiwa. Mumathil, menyamakan, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Atau ghairu dzalik, atau selainnya dari jalan-jalan yang mana mereka sendiri berbeda-beda di setiap madhabnya. Nah ini pada ikhwan. Mithalun akhar ittifaqu manhajihim fi tariqat al-istidlal. Hada amrun sabaqa awdahtuhu. Fa tariqatuhum fil istidlal wahidah wa mu'tamaduhum fiha wahid wa huwa kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah kesepakatan mereka dari awal sampai akhir di dalam sumber referensi. Ini sudah dijelaskan oleh Syekh, yaitu sumber referensinya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pendapat mereka, fatwa mereka, kemudian perkara-perkara akidah mereka, semuanya sama, tidak ada perubahan. Nah, wa fi khitami hadhihi al-kalimah atawajjahu ila Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya an yulhiqani wa iyyakum bis salihin min ibadihi. Di dalam karena ini pengajian ya, beliau buku ini sebenarnya pengajian. Di dalam muhadarah ini, di dalam kajian ini, saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh.
dari hamba-hambanya. Wa an yamunna alaina wa alaikum biluzumi sunnah wa tibai athari salafil ummah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya untuk senantiasa melazimi sunnah dan mengikuti bekas para salafus saleh. Wa an yujannibana al-ahwa wal bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa an yamnahana sihhatan fil i'tiqad. Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah kebenaran di dalam akidah, wasalamatan fil iman, keselamatan di dalam iman, wastiqamatan fil suluk, keistiqamahan di dalam akhlak, wa husnan fil adabi wal akhlak, dan kebaikan di dalam adab dan akhlak. Wa an yuwaffiqana jami'an bitaufiqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita seluruhnya. Wa an yahdiyana jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk seluruhnya kepada kita ke jalan yang lurus. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Yaitu orang-orang yang mendengar ucapan dan mengikuti ucapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas hal tersebut. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah asalnya kajian Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di negara Kuwait pada perkemahan musim semi yang diadakan oleh Jamiah Ihad Turath Al-Islami pada tanggal 7 bulan 3 1420. Sekarang kita berapa? 1447. Berarti 27 tahun yang lalu ini sudah tertulis. Athabahumullah wa baraka fi juhudihim wa qad furriqat min syarif wa ajraitu 'alaiha ta'dilat yasirah wa faddaltu an tabqa bi uslubiha al-ilqa'i kama kanat fil muhadarah wallahu wahdahu al-muwaffiq. Kata Syekh, ini semuanya transkrip dari kaset, kemudian saya betulkan beberapa yang ringan-ringan saja, kemudian saya lebih kedepankan untuk biarkan dia di dalam bentuk seperti orang sedang kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan taufik kepada kita semata. Dan selesai kajian Thabatu Aqidatis Salaf wa salamatuha wa salamatiha min at-taghayyurat. Tetapnya akidah salaf dan keselamatannya dari perubahan-perubahan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah Asy'ariyah masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan akidah. Orang-orang Asy'ariyah bersepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi dalam beberapa perkara bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya asma wa sifat. Nah, ada ustazah, dia pengajar ilmu agama, sering ngisi pengajian, tapi dia masih suka bernyanyi, karaokean, senam di tempat umum, dan suka selfie. Itu gimana menyikapinya? Tinggalkan, bukan ustazah ini namanya. Kok bisa dianggap seorang ustazah itu bertabarruj, kemudian dia tidak menjaga iffah? Seorang ustazah, dia seorang yang bisa mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan terutama bagi para perempuan, yang paling utama adalah dia menjaga al-haya, sifat malu, dan sifat sitar, ketertutupan, kemudian sifat iffah, kesucian. Perempuan semakin tertutup, semakin tidak dilihat oleh orang, maka itu semakin mulia. Itu perempuan biasa. Bagaimana kalau ustazah atau pengajar agama? Wallahu a'lam. Jadi
kita ini sebagai pendakwah bukan hanya urusannya adalah menyampaikan ilmu, tetapi harus menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik. Kita pendakwah bukan hanya sebagai penyetor ilmu, memperlihatkan kemahiran di dalam ilmu agama, memperlihatkan retorika yang indah dalam ilmu agama, enggak. Tapi harus menjadi qudwah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'a. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah nampak di dalam suri tauladan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus jadi suri tauladan. Bagaimana jika ada seorang pendakwah atau dai yang mengaku mendakwahkan sunnah atau salaf, namun saat mengisi kajian menggunakan kitab terjemah bahasa Indonesia, bukan menggunakan kitab aslinya yang berbahasa Arab? Apakah kita boleh mengambil ilmunya? Mohon nasihatnya. Ini harus dirinci. Kenapa beliau memakai kitab terjemah? Karena mungkin audiennya tidak paham ya bahasa Arab. Karena mungkin audiennya tidak paham berbagai bahasa Arab. Dan juga kalau seandainya seperti yang saya lakukan, saya baca bahasa Arabnya kemudian saya terjemahkan. Kadang-kadang perlu waktu lama. Ya, kadang-kadang perlu waktu lama. Jadi dilihat sebabnya apa. Apakah ustadznya memang tidak bisa bahasa Arab? Nah, kalau tidak bisa bahasa Arab ini bermasalah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah modal untuk memahami Al-Quran dan Hadis dan perkataan para salafus saleh dan perkataan para ulama. Karena agama kita ini sumbernya Al-Quran dan Hadis, dan Al-Quran dan Hadis berbahasa Arab. Maka ini permasalahan saya juga ingin mengangkat ya. Ada di beberapa daerah mungkin karena kekurangan pendakwah, akhirnya yang tidak bisa bahasa Arab naik khutbah Jumat. Saya sudah tanyakan ini kepada sahabat saya, gimana nih Ustaz? Kata beliau, kalau seandainya memang tidak ada orang, karena di beberapa daerah yang seperti itu, dia cuma belajar seperti antum lah belajar sekarang. Saya Ustaz duduk sama antum, selesai kitab Sabat Aqidatus Salaf, Wassalamatu Hamid Taghyurat. Saya nggak pernah absen Ustaz. Saya nggak bisa bahasa Arab, di daerah saya tidak ada pendakwah, boleh nggak saya naik khutbah? Kemudian saya bawa nama antum, guru saya Fulan. Nah, ada yang begitu di beberapa daerah pedalaman, karena kekurangan pendakwah. Nah, bolehkah itu naik khutbah? Maka Ustaz mengatakan, kalau memang tidak ada, silahkan naik khutbah. Kalau dia sudah belajar sedikit-sedikit. Cuma jangan anggap dirinya Ustaz. Susah itu. Kalau orang sudah naik khutbah dianggap Ustaz, susah. Maka saya lebih condong kepada pendapat enggak usah, cari aja Ustaz yang lain. Ini termasuk di dalamnya nasihat. Kadang-kadang dia tidak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca, nggak bisa ngomong juga, apalagi ngomong, baca nggak bisa. Maka pada saat itu dia jangan berdakwah dalam kapasitas sebagai pengkhotbah ataupun sebagai seperti ini mengisi majelis ilmu. Ya, nanti banyak salahnya. Orang yang sudah belajar nahwu saja disalah-salahin, apalagi yang nggak belajar nahwu. Wallahu a'lam. Jadi lihat sebabnya apa Ustaz itu membawa buku terjemahan. Kalau sebabnya adalah agar mudah, agar cepat, ada baca, agar mudah, agar cepat. Saya juga baca buku, misalkan buku Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasulullah SAW, tulisan Fadil Ustaz Firanda Andirja. Saya baca itu, baca bahasa Indonesia di hadapan kawan-kawan di pesantren, baca bahasa Indonesianya. Tapi nanti ada yang penting saya ta'liq, maksudnya saya kasih komentar yang penting. Tapi pada hukumnya dia baca. Dia tidak mengapa itu baca. Cuma kalau dia tidak paham bahasa Arab, jangan berdakwah. Jangan berdakwah. Wallahu a'lam.
Apakah wajib bagi anak untuk berbakti pada orang tua sebagai balasan kebaikan yang orang tua sudah lakukan untuk anaknya? Ataukah cukup Allah yang membalas kebaikan tersebut? Ini mungkin dia tidak memahami bahwa berbakti itu adalah ibadah, bukan barteran jasa. Maksudnya, Bu, engkau sudah melahirkan saya, jasa saya berbakti kepada engkau. Gak bisa. Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa la yajzi waladun an walidih. Anak tidak bisa membalas jasa orang tua. Hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayadiqah. Kecuali kalau seandainya dia mendapati orang tua itu budak, dia beli, dia merdekakan, dan itu mustahil karena dia orang merdeka. Mustahil bapaknya jadi budak. Paham ini? Jadi tidak bisa seorang anak balas jasa orang tua itu nggak bisa, ya, nggak bisa balas jasa orang tua. Makanya bakti orang tua, atau makanya anak itu wajib berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu tidak bisa jasanya dibalas. Kenapa orang tua jasanya tidak bisa dibalas? Ada pepatah Arab mengatakan, badi'ul ma'ruf la yukafa. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang artinya yang memulai kebaikan tidak bisa dibalas. Saya beri contoh, misalkan kita naik kereta, ini contohnya, naik kereta, ketemu orang di samping, kemudian dia tanpa ada apa-apa, dia ngasih makanan, ngasih apa. Ini nggak bisa kita balas, karena dia nggak kenal kita, dia nggak ngapa-ngapain terhadap kita, kemudian dia langsung ngasih hadiah begitu aja. Ini nggak bisa dibalas. Nah, begitulah orang tua. Orang tua itu, apalagi ibu, mengandung kita 9 bulan, semakin hari semakin letih, kemudian melahirkan setengah mati, kemudian menyusuinya, kemudian membesarkannya. Itu semua tidak pernah kita berbuat baik sebelumnya kepada ibu. Sedangkan kita ini berbakti kepada orang tua adalah karena kewajiban, bukan karena balas. Makanya seorang anak pernah menggendong ibunya di masa haji. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hal jazaituha? Apakah aku pernah sudah membalas jasa orang ibu ini yang aku gendong semasa haji? Kata Abdullah bin Umar, la walau bitulqah wahidah. Enggak bisa kamu balas, walaupun hanya dengan satu kali nafas ketika dia melahirkanmu. Siapa yang pernah ikut ke dalam ketika istri lahir? Saya pernah ikut. Saya di samping istri saat lahir 2 kali. Tarik nafas, kemudian keluarkan sambil ngeden. Nah, mengeluarkan sambil ngeden itu tidak bisa dibalas. 1 kali itu saja tidak bisa dibalas. Bagaimana jasa-jasa orang tua yang saya sering katakan, kita ini berbakti kepada orang tua menunggu mereka mati. Jujur saja. Sedangkan orang tua membesarkan kita, menginginkan kita besar, dewasa, sukses. Makanya salah satu yang kadang sering terenyuh itu, kalau sudah ada acara-acara besar di pesantren, ya terenyuh saja. Saya tetap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kalau ada acara besar lah pokoknya. Banyak acara besar di pesantren yang menunjukkan prestasi-prestasi santri pesantren, prestasi-prestasi pesantren. Ingin sekali memperlihatkan kepada ibu, mama rahimahullah, yang meninggal sebelum pesantren dibangun. Sudah meninggal 2015, pesantren dibangun 2019. Karena bagaimanapun beliau mempunyai jasa. Kuatnya seorang ibu mengirim anaknya ke pesantren. Kemudian anaknya punya pesantren sekarang, punya santri-santri.
Dan ini tahun kedua santri-santri tersebut lulus. Dulu kita urus dari mulai kecil, dari mulai lulusan SD umur 13 tahun sampai sudah jenggotan sekarang. Kemudian kalau sholat sudah sama-sama. Apalagi saya di hari-hari terakhir ini kalau lagi kajian rutin di Banjarmasin, saya bawa itu anak-anak santri saya biar jadi imam. Itu puncak kebahagiaan seorang guru. Dan yang bisa merasakan itu adalah orang-orang yang punya pesantren. Adapun ustadz-ustadz yang lain yang belum punya pesantren, meskipun followersnya jutaan, tidak pernah merasakan itu. Tetapi semuanya masing-masing berjalan di dakwah masing-masing. Jadi berbakti orang tua bukan untuk barteran, tetapi berbakti orang tua adalah kewajiban. Bahkan kalaupun orang tuanya kafir, tetap bakti orang tua. Kewajiban, bukan barteran. Sejak berkembangnya dunia media sosial, terlebih pasca pandemi, banyak kami dapati ada beberapa pendakwah yang sering muncul di media sosial dengan menampilkan kegiatan mereka saat turun dari mobil atau saat mereka berjalan di bandara, bahkan saat mereka safar di tempat-tempat wisata. Ada juga fenomena foto mereka di flyer-flyer. Apakah hal seperti ini pantas, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Saya melihat hal yang seperti ini tidak pantas dari seorang pendakwah. Kalaupun pernah dulu saya seperti itu, maka sekarang mungkin tidak akan pernah. Maka saya menasihati beberapa daerah yang saya kunjungi, saya bilang tidak ada ya foto-foto, video-video, angle turun sana, turun sini, kemudian berkumpul-kumpul saat makan-makan, kemudian sepertinya renyah sekali pertemuannya. Ya, padahal yang hadir di situ mungkin sebentar lagi mau cerai. Sepertinya bahagia sekali ketemu Ustaz. Jangan sampai dijadikan Ustaz sebagai artis yang di-entertain. Itu bahasa. Jangan sampai jadikan Ustaz sebagai artis yang di-entertain. Karena tidak cocok Ustaz pendakwah. Ustaz harus jaga marwah. Bahkan saya pernah punya pengalaman begini. Ini tidak haram ya, tetapi ini pengalaman dan ini adalah urusan marwah. Waktu itu Fadilat Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau berkunjung ke Banjarmasin. Padahal Banjarmasin waktu itu belum banyak yang mengikuti dakwah, kemudian belum banyak jamaah, pengajiannya masih sedikit. Tapi beliau mau saja diundang. Kemudian setelah itu kita makan, diundang makan di sebuah masjid. Biasa kawan-kawan kan ada yang bagian dokumentasi. Foto sana, video sini, foto sana, video sini. Bagian dokumentasi. Dan biasanya yang lain memang tidak boleh, karena khusus yang sudah ditugaskan. Kemudian Syekh dengan arifnya, lembutnya, beliau berbisik kepada saya, "Ya Ahmad, al-aklu aurah." Wahai Ahmad, makan itu aurat. Masih ingat banget. Makan itu aurat. Aurat itu apa sih artinya? Sesuatu yang malu untuk terlihat. Sesuatu yang dimalui untuk terlihat. Makan itu aurat. Saya langsung paham. Saya bilang, panggil kameramennya, "Afwan akhi, sudah cukup. Syekhnya enggak mau." "Oh iya saja." Maka kadang kita makan kan ada yang nempel sana, ada yang nempel sini, ada yang makan itu aurat, ada yang kesedak nggak sengaja, makan itu aurat. Kemudian ini 2 kali saya cerita. Saya juga pernah bikin video. Waktu itu saya di Jogja. Salah satu makanan Jogja yang enak adalah gudeg.
Itu nasi masih mengebul asapnya gitu, masih panas. Saya bikin video tentang bagaimana seorang mu'allaf harus melakukan sesuatu di dalam agamanya. Sudah selesai video, tersebarlah video tersebut sampai kepada Fadilat Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kemudian beliau memberitahu Ahmad dengan santun, Ustaz Ahmad, antum tidak kasihan sama orang-orang miskin yang melihat itu makanan antum. Mereka pengen makan seperti makanan antum. Sombong antum. Maka saya bilang, afwan Ustaz, video yang mana ya? Karena kan video banyak. Video yang itu. Oh siap Ustaz, saya baru ingat. Insya Allah dihapus. Makanya antum nggak dapat kan? Nggak dapat kan? Karena dia terhapus. Sebelum tersebar banyak, maka dia terhapus. Nah, ini nasihat dari orang tua kita terima. Pernah juga saya dinasihati oleh Ustaz Akhifillah Fadilah Ustaz Dr. Abu Abdul Masyid Firanda Dirjahmi. Waktu saya dibawa oleh kawan-kawan di sebuah daerah naik motor air gitu. Karena ingin menyetir sendiri, saya setirlah. Yang salah adalah divideokan, disebarkan. Akhirnya ramai itu. Kemudian Ustaz Firanda Hamdulillah nasihatin saya, nelfon langsung. Dan beliau kalau ada nasihat langsung nelfon. Dan beliau kalau saya assalamualaikum pasti nelfon. Enggak cocok itu. Seorang pendakwah tidak begitu. Siap. Jadi maksud saya cerita-cerita begini kita mungkin pernah dulu melakukan. Dan akhirnya anggaplah orang-orang yang lebih muda, mungkin yang lebih senior, lebih berkreasi lagi. Naik eskalator ada angle-nya dari belakang. Kemudian naik ada angle-nya dari belakang. Nggak usah lah gitu. Nggak usah terlalu di-entertain. Bahkan saya pernah juga, dan ini saya tidak nyebut ustadz ya, ini cerita. Saya duduk di majelis Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi. Semuanya khidmat banget duduk, tanpa harus ada entertain. Syekhnya juga tidak terlalu pakai retorika, angkat tangan sana, angkat tangan sini. Kemudian suaranya juga datar, tetapi majelis ilmu yang khidmat sekali. Tidak perlu ada sorotan sana, sorotan sini, panggung sana, panggung sini. Khidmat banget. Tidak perlu juga ada tangisan-tangisan. Tidak perlu di-entertain. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat. Nasihat. Nah, kalau dicari alasan-alasan, ada aja nanti alasannya. Alasan-alasan ada aja. Dan mungkin ini nasihat sudah disampaikan secara pribadi. Antum kan nggak tahu. Sudah disampaikan secara pribadi. Wallahu a'lam. Saya rindu dengan sosok ustaz yang berumur, yang berilmu, yang sering nasihati kita. Dan ad-dinun nasihat. Inti agama adalah memberi nasihat.
suatu saat saya pernah berkunjung menemui Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid rahimahullah. Saya katakan pada beliau, Ustaz, kalau seandainya ada yang ingin untuk sampaikan kepada kami yang masih muda, sampaikan ke aku. Nanti insya Allah anak akan sampaikan ke kawan-kawan. Oh jangan Ustaz Ahmad, nanti kita dikira sebagai polisi manhaj. Rahimahullah. Kita rindu sosok itu, sosok yang menasihati karena keresahan dakwah. Merasa resah dengan dakwah ini mau dibawa kemana? Rahimahullah. Ada ustadz yang selettingan dengan saya. Saya minta, Ustadz nasihati dong fulan. Kemudian beliau karena satu letting beliau din aja. Wah susah din. Sepertinya dia punya pemahaman sendiri. Sudah didakwah, sudah dinasihati. Jadi para jamaah ya nuntut ilmu aja. Nuntut ilmu saja. Cuma pesan saya, Ustadz jangan di-entertain. Biarkan dia berdakwah. Jangan terlalu diperlihatkan kemewahan. Kemudian jangan juga dieksploitasi. Betul apa tidak? Untuk terutama untuk dunia. Terlalu dieksploitasi. Untuk rumah makan, untuk jualan ini, jualan itu. Nggak usah. Wallahu a'lam. Tentang nazar, misal apakah apabila saya berkata dalam hati ingin berpuasa, ini tadi nggak usah disebarin ya, nggak usah dipotong-potong ya, biarkan di sini saja yang hadir. Nggak tahu yang di Facebook ini disebar. Ya, nanti heboh, nanti dikira kita iri kepada seseorang, dikira kita menasihati seseorang. Nanti dikira kenapa nggak langsung aja. Kan saya jawab pertanyaan dan tidak ada menyebut nama sama sekali. Dan itu nasihat, jangan sampai ustaznya di-entertain, dijadikan sebagai sosok komoditi entertainment. Ustaz pendakwah, ustaz membawa ilmu agama, apalagi yang mendakwah dakwah salaf. Kita bukan dakwah yang selain salaf. Banyak cerita-cerita sebenarnya yang kalau diceritakan bagaimana kita harus menjaga marwah, tapi susah untuk diceritakan secara vulgar. Apakah apabila saya berkata dalam hati ingin berpuasa tapi qadarullah tak bisa karena ada uzur, apakah ini termasuk nazar? Tidak, nazar itu kalau sudah diucapkan, saya bernazar ingin berpuasa kalau sembuh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita bisa membedakan lawan bicara atau teman kita satu manhaj? Karena dari penampilan kaum Syiah, Khawarij juga sama seperti manhaj salaf, berjenggot, celana cingkrang, dan menggunakan baju syar'i dan cadar untuk akhwat. Ini bisa sangat mudah kalau Syiah tanyakan saja tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ya, kalau jawabannya kesana kemari, saya pernah katakan, menurutmu Abu Bakar dan Umar bagaimana? Kita semua cinta kepada para sahabat Nabi. Nah, itu ya, jawaban umum. Kemudian kaum Khawarij tanyakan saja tentang apa menurutmu pelaku dosa besar? Kalau dia katakan kafir, Khawarij. Bagaimana orang yang berhukum dengan undang-undang? Kalau berhukum dengan undang-undang tetapi dia masih
mengedepankan Al-Quran. Dia katakan Al-Quran di atas undang-undang. Kemudian dia tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ini Ahlussunnah. Tapi kaum Khawarij mengkafirkan undang-undang. Karena di Indonesia pakai undang-undang 45, maka dari mulai presidennya sampai rakyatnya kafir. Nah, ini kaum Khawarij jelas. Atau condong kepada kaum Khawarij. Wallah. Ayah saya dulu tahun 1979 pernah membeli rumah dan tanah. Kami baru tahu saat ayah sudah meninggal bahwa saat membeli rumah tersebut ada hutang memakai uang bude saya sebesar 100.000, dan hal ini baru kami ketahui dari bude saya. Bude saya bilang jika nanti rumah tersebut bisa dijual maka baru dibayar saja hutangnya ke bude saya dengan nilai uangnya dikonvensi dengan nilai uang sekarang. Karena proses pengurusan rumah ini sulit, kami tidak ingin menunda-nunda membayar hutang ayah kami. Mohon penjelasannya Ustaz, kami harus membayar hutangnya sesuai jumlahnya yang 100.000 atau dikonversikan dengan nilai uang sekarang. Ini saya sering ditanya masalah ini, silakan tanya kepada Ustaz yang lebih alim tentang masalah ekonomi. Saya belum paham. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian yang lain. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam petunjuknya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.